pertanyaan saya buat UAS ini ya, resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Nah, cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh ya, sombong dikit saya, jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam, ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar? Ini apa ini rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh. Sesuatu yang baik perlu dicontoh. Betul Ustaz. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang tahun 2008, pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret, lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15, Habib. Masih ada sampai sekarang, saya simpan untuk kenang-kenangan. Nggak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu, tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen, tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab, sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus, saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban. Saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Bu Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak lulus. Karena itu saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak, cuma ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar, siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, 1 subuh 1 hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton, tapi begitu diusir banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua.
karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya, termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khair. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharun. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW? Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallah.